Seperti Ellie di game Last of Us, karakter di series All of Us Are Dead pun bisa jadi manusia setengah zombie. Dengan kata lain, walaupun tergigit, mereka tidak bisa berubah jadi zombie karena sudah mempunyai kekebalan. Tapi tidak hanya kekebalan, tapi manusia setengah zombie di series All of Us Are Dead juga diberkahi dengan kemampuan super. Namra, Guinam, dan Enji adalah manusia yang sudah bermutasi dari virus Jonas. Tapi kita akan langsung ke pertanyaan, apakah Chongsan benar-benar sudah mati? Dengan memperhatikan waktu lama di mana Chongsan tidak berubah padahal dia sudah tergigit, sedikit mengindikasikan bahwa dia sebenarnya sudah bermutasi, sama seperti Namra dan Guinam. Lalu pertarungan antara Chongsan dan Guinam terhenti tepat ketika militer menembakkan misil di SMA Hyosan. Diperlihatkan Chongsan sebelum terkena ledakan dan melompat ke lantai bawah. Dia memegangi tubuh Guinam, seperti menjadikan Guinam sebagai tameng manusianya. Lalu keduanya terjatuh dan terkena ledakan. Bahkan Chongsan di sini tubuhnya diperlihatkan terkena ledakan, meskipun tidak separah Guinam yang sepertinya tubuhnya sudah hancur total terkena ledakan. Kemudian kita ditunjukkan dengan kartu nama Onjo, di mana di sebelahnya ada sebuah tangan yang seperti sudah terbakar habis. Yang pastinya kalian pasti berpikir ini adalah tangan dari Chongsan. Kita sempat diberi harapan di mana Onjo melihat api unggun di atap SMA Hyosan, yang sepertinya mungkin saja itu adalah Chongsan. Tapi di akhir episode 12 ditunjukkan bahwa itu adalah Namra. Lalu bagaimana dengan Chongsan? Secara logis sebenarnya kemungkinan besar Chongsan telah mati. Mayatnya bisa terlihat di reruntuhan antara para pekerja bangunan. Tapi harus diketahui jika Chongsan sekarang adalah zombie yang bermutasi, maka dia mempunyai kekuatan super. Namra ditunjukkan bisa lompat dengan bebas dari atap sekolah. Guinam juga meskipun jatuh dari atap sekolah masih bisa bangkit lagi. Ini berarti para zombie yang bermutasi ini masih akan hidup selama tubuh mereka masih berfungsi. Ini bukan semacam regenerasi karena kalau begitu pasti mata Guinam sudah timbul lagi. Jadi jika Chongsan tidak terkena ledakan karena dia berlindung di balik Guinam, maka efek yang tubuhnya rasakan tidak sebesar itu. Sistem saraf dan mungkin organ tubuhnya sebagian besar masih bisa bekerja. Jika kalian perhatikan, Namra mengatakan bahwa dia tidak mencium bau apapun. Hal ini meyakinkan Onjo bahwa Chongsan sudah benar-benar mati, di mana seolah-olah itu adalah pernyataan bahwa Chongsan sudah benar-benar mati. Tapi logika di kebanyakan film dan series adalah jika jasad karakter belum pernah diperlihatkan meninggal, maka jangan langsung percaya. Seperti yang terjadi pada Ilnam di Squid Game. Kita mengira dia sudah ditembak, tapi mayatnya tidak pernah diperlihatkan. Maka ini bisa membuka peluang bagi Chongsan di mana dia pergi dari sekolah setelah sadar. Maka dari itu ketika Onjo datang, lalu Namra tidak mencium bau apapun, sebenarnya Chongsan sudah tidak ada di situ. Kita juga bisa berkaca ke episode-episode sebelumnya, di mana Chongsan seolah-olah sudah diperlihatkan mati padahal belum. Misalnya ketika dia jatuh dari jendela oleh zombie di episode 2. Kita juga harus memperhatikan poin yang berkata bahwa ketika virus masuk ke tubuh manusia, mereka akan bertarung dengan keinginan orang itu untuk hidup. Tentunya kita tahu persis pasti Chongsan mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup, bahkan mungkin melebihi Guinam. Tapi saat ini mungkin kita harus beranggapan bahwa karakter Chongsan sudah benar-benar mati, karena tidak ada petunjuk yang jelas bahwa dia masih hidup. Dengan begitu kita juga tidak akan kecewa jika saja di season 2 Chongsan benar-benar tidak kembali. Dan pastinya gue yakin hampir semua penonton sudah puas dengan ending dari Chongsan, di mana dia sudah menyatakan cintanya untuk Onjo dan sudah mengalahkan Guinam.